Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Halo teman-teman, nama saya Risti Dewi Sania sebagai motivator. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari seminar tadi. Nah, pertanyaan yang pertama adalah mengenai materi kebimbaan itu sendiri. Ada 4 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa itu bahagia? Bahagia merupakan keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala yang membuat kita susah. Dan bahagia itu tidak terwujud alias tidak dapat kita lihat karena hanya bisa dirasakan oleh hati kita sendiri. Nah, mengapa kita harus bahagia? Karena bahagia merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Dan bahagia dapat diciptakan oleh diri dan hati kita sendiri loh. Jadi kalau kita bahagia, hidup kita akan jauh lebih sukses. Pertanyaan yang kedua, apa itu belajar? Belajar merupakan suatu kegiatan yang menghubungkan suatu hal dengan yang lainnya dan dapat mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik. Tujuan dari belajar itu sendiri ada 4 poin, yaitu menjadi pribadi yang lebih baik, dapat memahami dan memenuhi hak anak ataupun orang lain, melatih diri untuk dapat mencari solusi dan dari setiap permasalahan, dan yang terakhir mengambil hikmah dari setiap perbedaan. Nah, pertanyaan nomor 3, apa itu minat belajar? Minat belajar adalah keinginan belajar yang tumbuh dalam diri kita sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Nah, mengapa minat belajar itu penting? Yaitu untuk menanamkan karakter, kebiasaan yang mandiri dan sepanjang masa alias tak terlekang oleh waktu. Nah, pertanyaan yang keempat atau pertanyaan yang terakhir yaitu apa itu paradigma kata Bimba dan mengapa kita wajib berparadigma kata Bimba? Paradigma Bimba merupakan proses pembimbing atau membimbing minat belajar anak yang dijadikan landasan berpikir dan konsep belajar dalam mendidik anak. Mengapa kita harus berparadigma Bimba? Ada 4 alasan di sini supaya kita lebih nyaman dan bahagia. Tentunya yang kedua dapat mempelajari dan memahami karakter anak. Karena kan anak itu ada yang aktif, ada yang pasif atau pendiam, ada yang senangnya main atau lari-lari, ada yang senangnya memang belajar dan fokus, dan lain sebagainya. Nah, poin yang ketiga adalah hak anak dapat dipenuhi. Udah kita tahu ya semuanya teman-teman bahwa hak anak itu adalah 2. Yang pertama bermain dan yang kedua adalah mendapatkan pendidikan. Nah, poin keempat, mengapa kita harus berparadigma Bimba adalah membahagiakan anak dan orang tua. Jika kita berparadigma Bimba, otomatis kita akan bisa membahagiakan anak dan orang lain atau orang tua. Ya, segitu aja jawaban atas materi dasar kebimbaan. Saya Risti Diusania, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.